Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya semuanya dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, di kesempatan kali ini di seri bincang saham kali ini kita akan menganalisa sebuah saham yaitu saham Telkom ya, TLKM kodenya. Dengan estimasi waktu dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Januari 2022 ya guys, bukan 2021 lagi ya. Tapi kita sekarang udah di tahun 2022 tentunya. Dan analisa ini saya buat di tanggal 13 Januari 2022, tepatnya di hari Kamis ya, sekitar pukul 7 sampai 8 malam gitu. Dan konten video ini disclaimer on tetap, yaitu setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini ya teman-teman sendiri ya guys pastinya. Tapi saya mengharapkan mudah-mudahan konten video ini ya, analisa ini bisa menjadi set opinion ya, atau pandangan lain gitu buat teman-teman sebagai bahan pertimbangan aja gitu ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat lah intinya seperti itu ya guys. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Maulana Nur Sobri ya, dan sudah memberikan like, share-nya juga serta meninggalkan komennya juga. Silakan buat teman-teman nanti kalau ada saham yang mau kita analisa, nanti silakan aja tinggalkan di komen aja atau chat langsung aja di WhatsApp yang sudah saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Silakan buat teman-teman juga mau membuka akun juga, silakan juga di akun platform RHB Tersmart, karena kita di seri bincang saham ini kita akan menggunakan platform RTI Business ya. Saya sampaikan juga sekalian RTI Business versi smartphone dan juga RHB Tersmart versi smartphone-nya untuk nanti kita menganalisa rasionya aja. Dan kita juga akan menggunakan webinvesting.com ya untuk perbandingan rasionya, serta nanti kita juga akan menggunakan platform RHB Tersmart lagi tapi yang versi desktop-nya pastinya, seperti itu ya guys. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang belum menekan tombol like, share, subscribe-nya. Yuk ditekan tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya tentunya. Oke, langsung saja kita akan menganalisa. Di seri ini kita akan memulai menganalisa ya. Dan seperti biasa, kita akan kalau di seri bincang saham ini kita akan menganalisa mulai dari rasionya ya kan. Kita akan review sebentar dari via aplikasi RTI Business ya versi smartphone-nya ya kan. Setelah nanti kita akan menganalisa baik kita rasio fundamentalnya, juga sentimennya, serta nanti analisa teknikalnya juga pastinya. Oke. Kita mulai dari Telkom. Telkom di tanggal 13 Januari 2022 di hari Kamis tepatnya, meskipun kondisi pasar ya volatil dan cenderung di zona merah ya, mungkin ditutup di zona merah juga ISG-nya ya. Dan tapi Telkom ini mampu dia berada di zona hijau, bahkan sejak pembukaan dia berhasil menguat, langsung dibuka di level harga Rp4.170 per lembarnya. Padahal penutupan kemarin Telkom itu kemarin itu ditutup di level harga Rp4.110 per lembarnya. Dan hari ini saham Telkom Indonesia Persero Tbk BUMN punya nih, itu ditutup di level harga 4.180 atau plus 70 poin, atau secara persentasenya adalah plus 1,70% guys. Gitu. Wow, luar biasa ya kan, meskipun kondisi pasar mungkin agak sepi, sebagian ada yang bilang seperti itu ya. Dan sini bisa teman-teman perhatikan ya, untuk range-nya sendiri ya, untuk per hari Kamis ini ya, per hari Kamis saya buat konten YouTube ini ya, video ini itu range-nya tuh berada di level 4.110 sampai Rp4.180 per lembarnya guys. Itu range-nya. Jadi harga terendahnya ya penutupan harga kemarin gitu ya, itu di level harga 4.110 seperti itu. Sedangkan harga tertingginya ya kan itu sesuai dengan penutupan hari ini, yaitu di level harga Rp4.180 per lembarnya gitu. Jadi itu merupakan harga tertinggi dari saham Telkom ini tadi di hari Kamis ini ya kan. Sedangkan estimasi kita kan mulai dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 21 Januari 2022 gitu, estimasi analisa kita gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Dengan rata-rata harga yang diperdagangkan yaitu senilai Rp4.180
Rp162,70 per lembarnya guys. Itu wow, luar biasa sekali ya. Dan pairnya saham ini di area atau memiliki pair itu sekitar 16,46 kali versi RTI bisnis. Emang versi RHB-nya beda? Enggak, sama aja sih. Ya kalaupun beda paling nggak begitu jauh kok. Oke. Tapi menurut saya sih sama aja gitu. Dengan kapitalisasi pasar yaitu senilai 414,08 triliun guys. Wow, luar biasa sekali ya saham Telkom ini gitu. Dan di sini ada price diary ya, bisa teman-teman perhatikan. Kita lanjutkan ya analisa price diary-nya. Sejak Januari ini ya masih bisa dibilang imbang lah, meskipun ada kecenderungan di zona hijau. Mudah-mudahan besok hari Jumat ya, hari Jumat dan seterusnya sampai tanggal 21 Januari nanti ya, atau dalam bulan Januari ini mudah-mudahan nanti ditutup level zona hijau lah, atau dominannya di zona hijau gitu. Dengan kumulasi 10 hari terakhir di zona hijau yaitu di level plus 530 poin atau secara persentasenya plus 13,01% gitu. Sedangkan kumulatifnya 11 harian terakhir ya di zona merah minus 430 atau minus 10,37% guys gitu. Tapi secara kumulatif 30 harian up and down-nya mereka berada di plus ya, plus 100 poin atau menguat di zona hijau yaitu secara presentasinya 2,64% seperti itu. Sedangkan price performance-nya di sini bisa teman-teman perhatikan sendiri, yaitu ya kalau di versi RDI versi smartphone-nya ya. Di sini ada untuk perharinya ya di hari ini, maksudnya di hari Kamis ini itu di zona hijau secara persentase yaitu 1,70%. Sedangkan untuk satu minggu terakhir lah performa harganya itu berada di level 1,46% dan secara satu bulanan price performanya itu 2,45% gitu. Dan year to date-nya saham ini ternyata itu di zona hijau guys, 3,47%, dan setahunan atau dalam satu tahun terakhir secara performanya harga mereka itu menguat 24,40% secara tahunannya ya kan nih. Dibayangin di tengah-tengah kondisi Omicron, juga pengetatan suku bunga di Amerika ya kan. Jadi ini saham ini memang bisa dikatakan memang penopang indeks lah seperti itu. Oke. Kita lanjutkan salah satu lah gitu. Oke, kita lanjutkan. Net foreign buy-nya bagaimana, dan secara keseluruhan net foreign buy kalau kita berdasarkan data yang ada di RTI Business versi smartphone ini tadi, di all market mereka mencatatkan net buy yaitu senilai 41,98 bio gitu. Dan net foreign buy di regular market yaitu 88,73 bio, sedangkan net foreign sell-nya itu di nego plus tunai itu minus 6,75 bio ya. Tapi secara keseluruhan di all market mereka mencatatkan net buy 81,98 bio guys gitu. Dan secara volume per shares, turnover ADR, frekuensinya juga rata-rata asing ini mencatatkan net buy seperti itu guys ya. Dengan dominannya mereka dalam presentasi itu dominan baik volume per share-nya itu 70,68% milik asing ya kan, dan domestiknya hanya 22,32%, dengan dominan asing itu cenderung net buy secara volume. Begitu juga turnover-nya. Secara turnover asing itu mencatatkan 77,67% mendominasi dibandingkan dengan domestik yang hanya 22,33% dengan kecenderungannya net buy asing. Oke. Dan frekuensinya juga 56,40% itu masih didominasi oleh asing atau foreign ya, dengan kecenderungan net buy, dan domestik hanya 43,60% gitu dengan kecenderungannya net sell pastinya. Oke. Lanjutkan untuk sentimennya bagaimana? Untuk sentimen saya pikir sih kalau kita lihat dari data ini ya belum ada yang begitu signifikan ya gitu ya, hanya sekedar perkembangan terakhir ya kan. Mereka Telkom itu terakhir mendirikan anak usaha baru untuk memperkuat bisnis gamenya, karena memang semua nggak mau disadari atau enggak diakui atau enggak, memang kayaknya game ini menjadi sebuah ladang bisnis baru gitu. Jadi perlu diperhatikan lah gitu, sehingga Telkom memiliki inisiasi untuk masuk ke sana. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, kita masuk ke rasionya bagaimana. Nah, di rasionya kita menggunakan RHB Smart atau RHB Smart versi smartphone ya. Di sini ada teman-teman bisa perhatikan ya, kalau di ini bisa teman perhatikan Telkom Indonesia Persero Tbk
ya kan, memiliki EPS. Ada beberapa rasio sini kita menggunakan PER, PBVS, ROA, ROE, dan juga EPS-nya. EPS-nya 251,38 kali. Ini lumayan tinggi, lumayan oke lah gitu. Oke. Nanti saya di kesempatan lain saya akan menjelaskan detailnya EPS bagaimana sih manfaatannya, oke? Dan rasio-rasio lainnya juga. Price earning ratio-nya 16,63 kali. Oke, mirip samalah dengan RT bisnis. PBV-nya yaitu 4,21 kali. Padahal nominalnya, normalnya lebih tepatnya, PBVS itu maksimal 2 kali itu. Kalau di atas 2 itu 2 kali itu cenderung mahal gitu. Tapi kalau PBVS ya kan, PBVS ini di atas 2 berarti ini tergolong mahal. 4,21 kali tergolong mahal. Tapi kita akan nanti perhatikan lah apakah nanti PER-nya ini masih di bawah rasio PER dari industrinya. Oke. Dan ROE 25,30%. Sedangkan ROA 9,43%. Agak jomplang guys. Ini kita harus hati-hati kalau kondisi kayak gini. Nanti ketika terjadi koreksi itu kita harus hati-hati. Oke. Kita langsung masuk ke sini ya. PER jangan lupa 16,63 kali. Dan PBV-nya 4,21 kali, ROE-nya juga jangan lupakan. Oke, nanti kita perhatikan aja lah. Oke, kita mulai. Rasio PER-nya, ya kan, bisa teman-teman perhatikan. Kita mengambil yang industri yang di sisi kanan dari investing.com. Kita menggunakan website investing.com di sini. Kita gunakan yang di sisi kanan. Kalau di sisi kiri ini milik emitennya. Ini nggak update kalau di versi investing.com. Ya, kalau update-nya update hariannya maksudnya ya. Kalau ini ada periodenya sih kalau di investing.com. Update hariannya kita bisa perhatikan yang ada di platform RTI atau di platform RHB Tradesmart Desktop itu tadi. Oke, di sini PER-nya perhatikan 29,85 kali, sedangkan tadi 16,63 kali ya. Nah, jadi kan ini masih di bawah si PER industrinya. Itulah kenapa saham ini meskipun di atas 13 kali, kan kita normalnya kan ambil 12 sampai 15 kali ya kan gitu. Maksimal tertinggi dengan range paling rendah itu PER itu 2 gitu, 2 kali, jangan sampai di bawah 2 kan gitu. Nah, kalau PER, kalau PBV 1 sampai 2 range-nya ya kan, atau area mendekati lah gitu. Nah, tapi kalau ini kan ini di atas 15 kali, tapi PER si Telkom ini 16,63 kali itu memang di atas si PER normal kita ya kan, asumsi normal kita. Namun dia masih jauh di bawah PER industrinya yaitu senilai 29,85 kali, sehingga ini menyebabkan saham ini ketika terjadi koreksi ya dia akan sangat volatile, tapi ketika terjadi rebound atau pembalikan arah saham ini tentu sangat menarik untuk kita perhatikan. Oke, kita lanjutkan, kita coba menyimak lagi ROE-nya ya kan. Sebentar, bagaimana dengan ROE-nya? Oke, ROE-nya ternyata ROE-nya nih 25,30% guys, ROA-nya 9% sekian. Oke, kalau ROA sih memang masih di bawah ini ya, di bawah industrinya ya. Tapi kalau ROE-nya ini secara keuntungan dari ekuitasnya tuh di atasnya, jadi sebagai market leader lah memang Telkom ini. Oke, menarik sebenarnya saham Telkom. Kalau dari sisi rasio fundamental kita bisa perhatikan ini masih menarik untuk kita cermati saham ini. Meskipun nanti ketika terjadi koreksi misalnya atau profit taking, kita harus benar-benar pasang sabuk pengaman atau stop loss-nya kita harus ketat. Oke, tapi nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dia masih di bawah PER industrinya. Oke, kita lanjutkan di analisa teknikalnya ya, versi RHB Tradesmart di sini. Seperti biasa teman-teman, saya biasa menggunakan beberapa indikator ya. Salah satunya yang kita akan gunakan moving average, MA1, MA2, MA3 ya, MA1 dengan parameter 5, MA2 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20 harian. Oke, dan stokastik dengan parameter 1413. Pada prinsipnya sih teman-teman bebas saja menggunakan parameter apapun ya, berapapun dan indikator apapun. Karena teknikal itu berdasarkan seleranya masing-masing aja. Sini ada juga MACD ya kan. Saya juga menggunakan DCI dengan parameter 10. Nanti kita akan kombinasikan dengan parameter 20 dan juga parameter 30 tentunya. Oke, kita langsung saja saham Telkom. Secara CCI untuk parameter 10 ini masih sangat menarik ya, karena ini masih di atas, masih mengarah ke atas dan di 80%. Jangan lupa nanti CCI-nya ini kita pastikan tuh berada di area 0 sampai 100 untuk menyimpulkan kalau ini saham ini lagi uptrend atau bullish. Jangan kalau mengarah ke atas tapi dia berada di bawah 0 atau minus, itu masih TNK rebound. Ya, pastinya jangan sampai CCI-nya ini mengarah ke bawah, intinya itu ya. Oke, saya yakin kalau yang mengikuti YouTube saya dari awal sih pasti paham lah maksud saya. Dan bagi yang belum paham, yuk diikutin aja. Oke,
Oke, sini parameter 20 kita bandingkan ya. Kita bandingkan dulu parameter 20-nya. Ternyata ini di atas 100 ya. Ini kita agak rawan memang sih untuk 20 hariannya. Tapi untuk shortnya saya pikir masih menarik ya. Saham Telkom. Ingat disclaimer on guys. Parameter 30 juga demikian ya. Mungkin akan ada corporate action, entah itu stock split ataupun rakisho, saya nggak tahu. Tapi intinya sih nanti kita perhatikan aja isu-isunya apa. Kalau memang nggak ada dua hal tadi berarti akan ada koreksi nantinya. Tapi untuk shortnya saham ini masih sangat menarik guys gitu. Nah seperti ini kenapa? Karena ternyata sisa parameter 10-nya itu masih berada di area 80%-an. Ya kurang lebih 85% lah. Ya kan? Oke kita lanjutkan. MACD bagaimana? MACD ada dua garis warna biru dan warna merah. Pastikan garis warna birunya mengarah ke atas memotong garis warna merah ke atas ya, sehingga nanti akan membentuk pola golden cross atau bullish ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya garis warna birunya mengarah ke bawah bahkan memotong garis warna merah ke bawah, itu berarti namanya dead cross atau cenderung downtrend atau bearish. Oke, kita lanjutkan di sini. Parameter, sorry saya nggak berubah parameter, saya tetap menggunakan pakem dari yang ada di ini ya, yang ada di aplikasi aja. Oke, kita coba di sini, kita langsung saja kita analisa sekarang. Di sini udah garis warna birunya ini udah mengarah ke atas ya, udah mengarah ke atas nih. Ya kan? Ya mudah-mudahan nanti ini tetap mengarah ke atas bahkan membentuk pola golden cross sehingga saham ini nanti bisa bullish lah. Oke. Stokastik parameter 1413. Untuk parameter bebas ya, teman-teman. Di sini sudah overbought sebenarnya, termasuk ini ya, termasuk jenuh beli sih sebenarnya sih gitu. Jadi kita harus waspada sih. Memang kita harus waspada ya. Sekalipun tadi sisinya masih menunjukkan sinyal penguatan, tapi untuk indikator stokastik ini kita kayak ada sinyal oke nih. Kamu hati-hati nih, kamu harus pasang targetnya gitu. Target ketatnya dan range trading yang sangat-sangat ketat untuk menghindari risiko. Oke, seperti itu ya guys. Sama prinsipnya sama kayak MACD, cara bacanya ini udah golden cross ya. Ini golden cross-nya 12 Januari kemarin ternyata di hari Rabu ternyata. Oke. Dan ini ini masih menguat ya. Dia seenggaknya ada peluang menguat lah. Meskipun ini udah overbought ya. Kita harus hati-hati aja kalau nanti terjadi koreksi. Dan selanjutnya kita akan menggunakan Fibonacci ntar lagi ya, selain moving average. Kita perhatikan dulu MA-nya ini udah di atas semua. MA1 garis warna hijau, MA2 warna merah, dan MA3 garis warna biru. Sini garis warna hijau dan merahnya di atas garis warna biru. Oke, kalau posisi kayak ini masih uptrend, kalau kita lihat tarik ke belakang nih kayak gini, ini ada kecenderungan saham ini sideways. Oke, kita akan coba lihat. Oke, sebentar guys ya. Saya akan coba menganalisa saham ini sebentar. Kita akan menggunakan Fibonacci. Untuk apa nih Fibonacci? Untuk range-nya aja, Fibonacci retracement. Oke guys, kita mulai. Oke, kita tarik seperti ini ya mungkin ya. Sebentar. Anggap seperti ini aja dulu. Cukup. Oke guys, saya nggak perlu menggunakan price table lagi ya guys, karena di sini sudah ada sebenarnya. Oke, untuk range-nya saham ini, saham Telkom ini saat ini yaitu memiliki range dari Rp4.057,22 per lembarnya sampai Rp4.165,97 per lembar. Artinya ini resistennya ya. Dan ternyata dia ditutup di atas resistennya atau di area resistnya lah gitu. Kan dia ditutup di level harga Rp4.180 per lembar tuh. Artinya ini berada di area resistnya. Mudah-mudahan kuat sehingga nanti dia bisa melanjutkan penguatan sampai ke level harga 4.300 ternyata. Arahnya ke sana. Tapi kalaupun nanti terjadi koreksi, ya kan seenggaknya dia berada di level harga ya Rp4.057,22 per lembarnya. Nah, itu apa kalau terjadi koreksi supportnya. Tapi ketika nantinya dia breakdown lagi, misalnya turun lagi ke bawah, nah kita harus waspada sehingga dia di area 3.969 sampai ke level harga Rp3.881,44 per lembarnya. Ini kita harus hati-hati aja. Kalau nanti ini breakdown ya, ini kita jaga aja jangan sampai di level harga 3.969 nantinya atau 3.970 lah, kisaran seperti itu ya pembulatannya. Tapi kalau nanti dia kuat, misalnya dia koreksi di level harga 4.050-an, dia koreksi terus dia mantul lagi nanti, maka bukan tidak mungkin dia akan melanjutkan penguatan sampai ke level harga Rp4.341 per lembar. Ya harapannya 4.340 lah, arahnya ke sana ya kan, yang mudah-mudahan
bisa dicapai dalam estimasi kita. Kalaupun tidak, ya kita harus hati-hati. Jika dikoreksi, ini range-nya tadi ya, kalau range-nya kan seperti ini 4050 sampai 4165, ya kan, ini kita harus hati-hati lah ya kan. Nanti ini 4050 nggak kuat, dia bisa jebol ke 3970, jebol lagi bisa ke 3880. Nah ini kita harus hati-hati, harus hati-hati aja sih. Ya intinya sih range-nya kayak gini ya guys, range-nya sih gitu. Paling nggak dari 4050 sampai 4170 lah seperti itu ya. Kalau misalnya besok kuat nih, kan besok hari Jumat nih, besok masih kuat, ya dia bisa ke 4300 nantinya arahnya ke sana. Dengan catatan dia ketika terjadi koreksi tidak boleh lebih dari 4050. Kalau nanti breakdown lagi, ya nanti dia range-nya hanya ada di level 3960-an ini sampai 4050 rupiah per lembarnya. Ya seperti itu ya guys. Oke, seperti itu aja seri dari analisa saham di seri bincang saham kali ini ya, Saham Telkom dengan estimasi waktu dari tanggal 14 sampai 21 Januari 2022. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol like, share-nya, dan tinggalkan komen misal ada yang ingin ditanyakan atau pengen dianalisa sahamnya, atau bisa aja langsung kontak WA yang saya sudah cantumkan di bawah itu ya, di kolom deskripsi. Anda mau buka akun juga silakan di RHB bersama saya nanti tentunya ya kan. Kita bisa trading bareng-bareng nih. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menekan tombol like, share, subscribe-nya. Dan bagi yang belum, yuk langsung saja ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten Maulana Nur Sobri. Karena saya nggak hanya kan sekedar mengupload video tentang saham aja, tapi juga tentang kripto, bahkan banyak hal tentunya. Oke guys, dan buat yang di podcast silakan di follow aja MyPod Story ya, podcast MyPod Story. Di follow aja untuk mendapatkan update-nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sekali lagi, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan tentunya. Bagi yang belum vaksin, yuk segera divaksin agar kita segera mencapai kekebalan imunitas komunal ya, herd immunity maksudnya, herd immunity, sehingga kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Dan ketika nanti apa efeknya? Ketika pandemi kita keluar dari pandemi, tentunya pasar akan kembali ramai dan menarik lagi. Mudah-mudahan seperti itu, harapannya ke sana ya kan. Oke, itu saja dari saya. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.